Bismillah, Alhamdulillah, salawat beserta salam dan juga syahadat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Fa'lamu, maka ketahuilah wahai para ikhwan, ma'asyirul ikhwah, wahai seluruh ikhwah. Para hadirin, kalau kita mendengar atau menulis kalimat ikhwan dan akhwat. Kalau ikhwan sebutan bagi laki-laki. Kalau akhwat sebutan bagi kalau yang mewakilinya, yang disebutnya apa yang diwakili? Ikhwan, ya. Berarti kalau menyebutkan ikhwan itu maknanya adalah ikhwan wal akhwat, begitu ya. Tapi dilihat dari situ itu tempat wudu apa namanya? Lupa lagi. Ikhwat ya, akhwat misalnya. Ikhwan. Oh iya, ikhwat ya. Salah tulis kali itu, salah tulis. Harusnya ikhwan akhwat. Nah, ikhwan dan akhwat. Ikhwan itu adalah saudara ya, saudara. Ini perlu diperhatikan adalah kalimat ikhwan. Ikhwan wal akhwat yang dipilih oleh musonif Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin itu bukan kata murid, tapi kata ikhwan. Apa maksudnya? Kalau murid, nah contoh, mohon maaf ya, katakan saya sebagai guru ya di sekolah, misalnya guru, murid di samping saya atau di belakang? Di belakang. Ya, adabnya itu memang seperti itu. Murid pasti di belakang karena kedudukannya sebagai seorang anak. Ya, murid anak atau sama. Tapi kalau ikhwan, saudara di belakang apa sejajar? Sejajar, gitu ya. Apalagi kita semuanya ikhwan. Kita adalah saudara, gitu ya. Maka para bujangan mengatakan, janganlah engkau duduk di depanku karena engkau sekalian bukan guruku. Tapi jangan pula duduk di belakangku karena engkau bukan muridku. Tapi duduklah di sampingku karena engkau adalah saudaraku. Betul ya, luar biasa. Ya. Nah, Syekh Musonif Pangersa Abah itu tidak menyebutkan murid-murid, anak-anak, tapi ikhwan. Semuanya adalah saudara. Berarti kita disejajarkan dengan Pangersa Abah. Allahu Akbar ya. Betapa tawaduknya beliau menyebutkan murid-muridnya dengan kata ikhwan. Ini boleh dikatakan Allah pun betapa sangat tawaduknya kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Allah bertawaduk kepada Nabi Muhammad dengan kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan diterima pengakuan syahadat seseorang kalau hanya syahadatut tauhid, tapi harus berbarengan dengan syahadatul Rasul. Baru itu Allah menyandingkan Nabi Muhammad sejajar dengan kedudukan beliau. Luar biasa ya. Ini merupakan iktibar bagi kita sekalian, sejauh manakah kita boleh memuji Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya pun sederhana. Pujilah Rasul sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, selama tidak mensejajarkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai utusan, dan utusan adalah berarti jauh di atas kita. Nah, tapi coba Bapak Ibu dan perhatikan, di dalam sejarah adakah orang yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan? Tidak ada. Berarti selama ini sah-sah saja ya, melihat bahwa Allah pun
betapa sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, bahkan mensejajarkan dengan dirinya, gitu ya. Nah, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah. Allah saja begitu mengagungkan, masa iya kita tidak, gitu ya. Nah, fa'lamu ma'asyiral ikhwan, sekalian para saudaraku sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum, Allah menjadikan kita sekalian dan engkau sekalian minadzakirin, dari orang-orang yang berzikir lahu kepada Allah katsiran, secara banyak, wa minal ladzina, dan termasuk orang-orang la tulhihim amwaluhum, yang tidak terbelokkan hatinya karena adanya harta, wala auladuhum, dan juga banyaknya putra, an dzikrillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat tersebut, la tulhihim amwaluhum. Janganlah engkau terpedaya, jangan engkau terbelokkan, amwaluhum, karena adanya harta, wa auladuhum, karena adanya putra-putra kita, an dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah. Dulu ada sahabat yang betapa miskin, semiskin-miskinnya, sampai ketika Rasul berzikir pun dia langsung pulang. Rasul berzikir langsung pulang. Sampai Rasul heran, sahabat, kenapa engkau langsung pulang? Apa engkau tidak mengetahui akan fadilah zikir? Bukan ya Rasul, karena aku mendengar bahwa afdalu ayu a'malin afdalu indallah, amalan apa yang terbaik menurut Allah ya Rasul? As-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Saya berangkat ini setelah berjamaah karena saya ingin istri saya pun melaksanakan tepat waktu. Sementara saya, kalau saya sholat, maka istri saya ngumpet di kamar. Kalau istri saya sholat, saya yang ngumpet di kamar, karena saking miskinnya, saking tidak ada layaknya pakaian untuk sholat, sehingga gantian kainnya untuk dipakai untuk sholat. Siapa itu kira-kira? Siapa? Sa'labah, ya. Siapa? Sa'labah, ya. Sa'labah saking miskin-miskinnya, tapi begitu solehnya, dalam keadaan miskin, soleh. Nah, kemudian beliau matur kepada Rasul, ya Rasul, tolong doakan saya menjadi orang kaya ya Rasul. Udah segini aja udah hebat kok Sa'labah, engkau menjadi orang soleh. Oh iya tuh Rasul. Besoknya matur lagi, barangkali Rasul terbuka hatinya, ya Rasul, cobalah berdoa saya ingin jadi orang kaya 3 kali.